hal ini gitu. Ini lain lagi babnya gitu-gitu. Termasuk dengan momen haji kemarin itu buat kita Wah itu pasti merinding banget itu momen haji itu yang Masuk udah lagi paling ke haji nih. pinter ya bridgingnya. Jago banget. Jago banget. Keren ya. Keren Karena banget. sebentar lagi Soalnya tadi aku di otakku, kok jadi ke arah sini bahasa. Iya. karena ada Jauh titipan banget. sponsor sarung ini sebentar. Iya benar ada. Gak ada. Iya makanya bridgingnya halus ya. Wah, Tadi gue tuh nyari bridging juga bang. Ini kayak masukin haji lagi kemana nih? Ternyata dari Bang Arda langsung ada bridging. Soalnya Mas Kemal nginjek-nginjek, oh gaji, oke. Nggak ada, Nggak ya? nggak ada ya. Ya alhamdulillah di studio ini kedatangan Ibu Haja dan juga Pak Haji. Tapi sebenarnya kan gue baca kalau lu sama Kak Tantri nggak mau dipanggil Haji sama Haja, bener kan? Dibaca semua. Gue ngikutin celotehan Tantri dah. bahkan yang belum diupload udah dibaca sama dia. Nggak, tapi kenapa bang kalau dari Bang Arda kenapa akhirnya nggak memutuskan untuk nggak mau dipanggil Pak Haji sama Bu Hajah ini? Bebannya berat ya? Satu itu, gini beban ya. Mungkin kalau ada orang nanya tentang menurut lo tentang kehidupan tuh seperti apa gini-gini. Oke. Pertanyaan satu. Ada yang kedua, Pak Haji Arda, menurut Bapak tentang kehidupan tuh gimana? Kayaknya lebih mudah yang pertama jawabnya. Gitu. Bukan terbebani. Jadi konsepnya adalah tetap berbagi. Oke. Tapi biarlah itu. Tapi saya nggak nolak orang mau manggil Pak Haji ya silahkan, nggak apa-apa. Nggak bukan nggak ngomong-ngomong, nggak gitu juga. Gitu, Pak Haji halo, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau manggil Arda pun juga nggak masalah, Tantri pun nggak ada masalah. Bahkan pas event, beberapa kali event terus ada yang ini saya nulisnya Pak Haji ya. Oh nggak usah gitu. Tapi kayak lebih nyaman, nggak usah pakai predikat itu lah. Iya, bentar suara Kak Tantri nggak ada. Coba Kak, maaf. Tapi lebih. maaf ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya podcastnya kalian berdua doang ya. Suaramu merdu banget. Iya. Baru sadar ternyata selama ini. Padahal dari tadi kok nggak ada suara Kak Tantri. Oh ya ada, maaf ya gitu. Saya masih di mute ya. Iya. Sebenarnya ini mau podcast sama Bang Arda aja. Oh gitu, oke. Assalamualaikum. Jangan Kak Tantri. Tapi kalau dari Kak Tantri sendiri, kalau dipanggil pengen Ibu Haja apa Tantri aja langsung gitu Kak? Tantri aja lah. Tantri aja ya? Tantri, Bunda Kara, Bunda Arka. Itu aja udah itu ya? aja. Karena itu tadi dibilang. Jadi memang rasanya kalau misalkan memikul beban, bukan beban ya, memikul predikat haji dan hajah tuh menurut kita tuh kayak berat banget gitu. Jadi kayak kesana tuh kita ngerti banget agama apa segala macam. Tapi kan kita memang kesana itu lebih kepada ya satu pengen menyempurnakan rukun Islamnya kita. Terus sama lebih ke perjalanan spiritual kita aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak predikat haji dan hajah ya yang tahu itu kan mabruroh itu kan yang tahu cuman yang di atas gitu. Jadi ya udah gitu biarin aja lah jadi Tantri dan Arda aja yang dipanggil. Oke. Jadi nggak beban banget. Dan kalau gue pribadi kan emang belum pernah haji ya, doain ya. Amin. Oh, langsung ini. Oh ya sama biasanya langsung nih. Tapi gimana sih maksudnya situasi detailnya di sana ketika haji itu gimana sih gambarannya dari mulai berangkat sampai pulang? Kan kita kan mungkin selama ini cuma lihat berita yang bagus-bagusnya aja kan. Ini gimana sih situasi ke sana kan kalau yang dengar-dengar cerita memang benar-benar ada yang meninggal di jalan tuh beneran tuh ya? Benar. Oke. Jadi situasinya dari mulai berangkat sampai ke sana gimana tuh Kak Tantri? Waduh ini lu enak dong berarti kalau cerita gue dari awal sampai akhir lu nggak nanya-nanya berarti. Lah, itu panjang banget. Iya itu dia namanya juga podcast Kak. Boleh panjang gitu kan. Kalau mungkin kalau dari celotehan Tantri kan dikit doang, bisa terbatas kan, nulisnya juga capek gitu. Kalau ini kan bisa cerita panjang. Gimana sih? Panjang ya 3,5 lah. Silakan Mas Arda. Ini tugas kamu. Kamu dulu aja. Nanti aku bisa nyambung. Jadi dari berangkat dulu. Dari berangkat dulu. Oke, dari berangkat dulu. Jadi niatan naik haji itu sebenarnya udah lama. Mas Kemal. Iya, Jadi itu udah lama lah. Terus tiba-tiba kan aku tuh pakai jilbab itu 2018. Nah dari situ tuh udah kayak yang pengen dari 2018 tuh udah mulai sering tuh umroh gitu. Nah terus pas lagi umroh terakhir itu kayak ngerasa jadi tahun 2023 itu aku dapat kesempatan umroh di awal tahun di bulan Februari ya kalau nggak salah. Februari sama Kotak. Terus abis itu pas di sana tuh aku kayak sama suami aku bilang sama suamiku, Panda kayaknya kita daftar haji ya pulang dari
umroh ini gitu. Kita doa deh segala macam, terus aku doa segala macam. Kalau dimudahkan ya dimudahkanlah jalannya gitu maksudnya. Karena kan ibadah haji itu kan satu ibadah fisik, yang kedua juga materi gitu kan. Jadi ya udah habis dari sana langsung kita kayak memaksimalkan niat kita itu untuk langsung daftar. Di sana di bulan ya pokoknya di bulan apa ya aku lupa, pokoknya September. no bukan. Iya September ya. Oh ya September. 2023 September gitu. Okay. Aku langsung daftar. Memang ONH plus saat itu. ONH plus terus jadi kayak 2029 dapat porsinya. Harusnya berangkatnya 2029. Terus abis itu September setelah daftar kita nunggu kan berarti 2029 tiba-tiba dapat kesempatan untuk manggung di Jeddah. itu NAF kan bukan ya? NAF dan kotak. Oh dua-duanya. Itu makanya tuh qadarullah banget, aku juga nggak ngerti ya. Jadi pas lagi di bulan Februari itu kita kan memang doanya kan kentalnya lebih kepada pengen haji, tolong dimaksimalkan apa segala macam, terus pengen banget bawa tim produksi untuk umroh bareng. Salah satu doanya tuh pas lagi di bulan Februari itu. Terus ya udah dikasih tuh kesempatan untuk manggung di Jeddah bareng sama tim produksi. Which is kan harus bisa langsung umroh dong. Bisa. Gitu. Jadi abis manggung kita umroh. Nah, di situ ada cerita apa ya, dibilang salah satu cerita magis buat aku, iya sih, karena ternyata selama di bulan November itu selain manggung kita umroh, pas umroh itu aku tidak bisa umroh sama sekali karena haid. Gitu. Jadi itu bener-bener kayak yang kita sebagai manusia tuh yang udah di Indonesia tuh udah ngejar, pokoknya nanti mau foto, pokoknya nanti kita pas lagi tawaf tuh harus bareng-bareng, pas lagi sa'i tuh harus bareng-bareng, bla bla bla, semuanya nggak dikasih sama Allah. Jadi nyampe sana udah tuh anak-anak doang, anak-anak kotak sama anak-anak NAF sama tim produksi pada umroh, aku di hotel sendirian. Jadi sampai akhirnya kita tawaf wada, tawaf perpisahan untuk keluar dari Mekah. Itu yang lainnya mah pada tawaf di dalam, aku di luar masjid gitu. Jadi aku ada komunikasi yang aku ngerasain di situ, energinya tuh lebih ke ngomong gini sih. Ya Allah, kalau memang takdirmu saat ini aku nggak diizinkan untuk masuk ke dalam dan bersama dengan tim-tim produksiku, boleh nggak sih kalau misalkan diganti dengan hajiku yang lebih cepat? Aku minta kayak begitu. Gitu. Terus abis itu ya udah dan akhirnya mikir gini, memang tugasku saat ini tuh kan dikasih sama Allah tuh udah tuh bulan Februari masuk ya. Jadi kayak tugasku hari ini memang nganterin tim produksi untuk bisa umroh mereka bareng-bareng, walaupun aku gak ikut bareng-bareng di dalam sana gitu. Sepulang dari haji itu sepulang dari umroh yang bulan November itu langsung tuh kita ditelepon, Desembernya kita ditelepon sama travel, ditanya, Tan, ini ada slot buat percepatan furoda, dia bilang kayak gitu. Kamu ada budget nggak ini segala macam? Aku langsung sama suamiku, yang tabungan kita buat mobil apa kita nantiin dulu deh gitu. Udah kita ini aja dulu ya karena udah pengen banget. Terus ya udah kita kayak yang ya udah deh yuk bismillah, udah langsung bayar. Akhirnya bayar. Alhamdulillah. Ya mobil kan tiap tahun turun ya. Iya. Tapi kalau haji naik, dolar naik, Bung. iya. Tapi keimanan insya Allah jangan turun. Amin. Ya. Tapi memang kan kalau dari nikah udah berapa lama nih Bang? Kak, totalnya sekarang? Tahun ini 1 dekade ya? 10 tahun. Oh 10 tahun? 10 tahun nikah. Berarti 2014 nikah. Baru memutuskan berhijab di 2018. Berarti kan pas 2014 itu kan ibaratnya masih pasangan musisi tuh. Yap. Ya kan? Itu pasti iman masih turun-turunnya deh ya. Sampai ya maksudnya posisinya belum kapan akhirnya muncul di rumah tangganya Bang Arda sama Kak Tantri itu kayak semacam hidayahnya itu kapan sih munculnya? Apakah ikut kajian atau tiba-tiba lihat YouTube ada ustadz kayak kita harus memperbaiki? Enggak, itu kapan munculnya itu Bang, Kak? Munculnya kapan ya? Jadi orang yang mau nikah, ini kan lagi isu yang lagi hangat, orang-orang lagi kalau nikah tuh apa yang dipersiapkan dan segala macam, apakah mental, apakah ini dan segala macam. Emang bener, orang nikah itu begitu nikah, ini apa pestanya doang, habis pesta selesai gitu. Karena begitu anak brojol pun, anak lahir cenger nggak dikasih tutorial untuk ini gimana nanti kalau besarin mereka, anak tantrum itu seperti apa dan segala macam. Tentu kita itu berantemnya nggak karuan, berantem dong. Tapi satu hal, tapi kita menyelesaikan masalah, gitu. Dan orang-orang yang menyelesaikan masalah itu selalu tumbuh. Saya rasa begitu. Jadi ketika pernikahan kita selalu diuji dengan ujiannya. Waktu itu adalah di dalam, bukan di luar. Jadi pernikahan itu awal nikah. Walaupun kita gimana ya? Kalau istri marah itu harus ngapain ya? Kalau aku lagi nggak mood tuh apa? Itu beda banget ketika lagi masa pendekatan. Yes. Bahkan di 2009 sama dia kenal itu begitu pernikah.
kok beda ya gitu. Di pernikahan itu ternyata harus menikahkan keluarga ya. Gitu. Ada waktu-waktu yang rela tidak kita seperti masih zaman pacaran, kalau kita jemput dia hujan-hujan dan segala macam masih happy, ataukah itu masih terpelihara gitu. Nah di situ-situ kebetulan kita musisi, tugas kita adalah mengolah rasa. Mungkin karena rasa itu yang kita pelihara, jadi rasa itu pun yang menuntun kita buat akhirnya menemukan kita yang sebenarnya, menemukan jati diri. Orang itu kalau belum nemuin jati dirinya kan apa sih, resah kemana, termasuk dalam pernikahan. Bahkan di 2000 berapa itu ya, saya lupa. Tantri itu pernah telepon saya terus dia ngomong, aku gak kuat, aku manggung, aku capek. Dia telepon. Oh, ini sudah menikah dia? Udah nangis, dia nangis. Aku gak kuat, aku capek aku gitu. Ya permasalahan di band apa segala macam. Permasalahannya karena capek. Banyak permasalahan terjadi itu karena capek. Capek aja, orang capek itu mudah tersinggung gitu. Makanya bagian dari pekerja juga ada istirahat gitu. Makanya tetap istirahat. Nah, dia waktu itu jadwalnya dihajar banget. Waktu itu jadwal saya, kita kerjasama tuh. Saya manggung, dia enggak, saya enggak, dia manggung gitu. Jaga anak gitulah. Gitu. Tapi saya menikmati gitu. Saya tumbuh. Saya pun akhirnya Tantri pas waktu telepon tuh ngomong, pokoknya aku mau berhenti manggung. Aku mau selesai. Gak mau gini-gini. Karena saya akhirnya tahu dari permasalahan-permasalahannya bahwa kadang wanita itu hanya mau kadang didengar, bukan untuk dinasihati. Itu ya gitu ya. Ya, itu pun tumbuh loh, bukan karena tiba-tiba saya tahu triknya. Enggak, karena oke. Ada saatnya wanita itu memang butuh didengar. Makanya wanita itu paling senang jatuh cinta sama laki-laki yang mendengarkan gitu. Makanya banyak rumah tangga yang dia cuma jadi pendengar aja bisa selingkuh gitu. Makanya di situ saya dengerin aja. Iya, aku bilang yang terbaik ya. Dalam hati saya tutup. Aduh. Mati. Iya. Tahu nggak? Tiba-tiba setelah itu dia telepon lagi, dia nangis. Nangisnya lebih bahagia. Dia nangis. Dia nangis terus ngomong, kenapa? Aku mau nyanyi lagi. Aku mau nyanyi lagi. Kenapa? Tadi ada anak disabilitas nyamperin aku. Dia bilang, Kak Tantri jangan berhenti nyanyi ya. Karena suaramu bikin aku jadi semangat untuk hidup dan gak mau ngakhirin hidupku. Dan dia katanya kalau salah menang jadi atlet Paralimpik ya. Oh iya ya. Oke. Atlet tenis Paralimpik. Dia kemarin menang yang kemarin tuh Asian Games Paralimpik itu. Oh dia menang. Dia menang. Terkenal nih. Iya. Jadi bayangkan kita kok cepet banget ya. Nanya apa dijawab sendiri. Maksudnya begini. Kita tuh lebih jadi mudah menangkap petunjuk. Cepet banget nangkap. Oh ini maksudnya begini. Oh ini maksudnya begini. Oh dijawab sendiri, dan jawabannya paling indah adalah jawaban yang kita temukan sendiri. Ya, ditemuin sendiri kan. Iya. Tugas kita tuh cuma nuntun doang gitu. Terus setelah itu dia pun 2018 dia ngomong lagi. Waktu itu saya ingat banget di Purwokerto saya lagi manggung, dia lagi sedang berdagai gitu. Dia telepon ngomong, aku mau keluar lagi. Waduh. Saya jawab, iya. Aku mau keluar. Aku nih dia cerita dia dia ada ribut, dia ada biasalah dengan personel di dalam gitu. Aku capek pokoknya gini. Setelah selesai saya di kereta, ingat banget pulang jam 12 malam itu tiba-tiba telepon. Habis manggung naik kereta tuh pulang? Iya. Enggak, budgetnya ada. kecil ya? Oh nggak kirain. Sedang berdagang Sumatera Utara naik kereta lumayan jauh ya. Jauh. Makanya pulang naik kereta. Bentar dulu nih budgetnya minim ini. Itu keretanya bunyinya juki-jaki. Iya benar. Sesar dong. Iya benar. Di kereta dikirimin. Dia Panda, dia panggil aku Panda kan. Panda, maaf ya aku kecelakaan. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja. Dia ngirimin cek sobek sini. Di sini kalau nggak salah. Waduh. Sobek. Sobek. Terus pasti panik kan mau telepon dia nggak bisa dan segala macam. Akhirnya dia menjelaskan. Kalau ternyata aku ceritain aja lah ya. Iya. Kalau dia kalau ternyata dia menghantam gitarnya, Sheila gitarisnya kotak. Dan di sini dan selisih sedikit itu bisa buta tuh mata. Dan dia dijahit seadanya karena di sana kan mungkin fasilitas kesehatannya kan terbatas. Begitu sampai Jakarta dibawa ke dokter Tompi, ayo
karena deket mata nih dioperasi. Pas dibedah dilihat, oh ini deket mata ya. Saya lihat tuh, iya dok betul. Dibedah dong sama dokter Tommy, disuntik di situ, set dibuka. Saya di situ dengkul langsung lemes. Ya Allahu Akbar. Itu darah ya? Ya Allah. Nanti kita insert ya itu videonya. Enggak perlu ya. Seru banget. Nggak, tapi gue juga ini Kak Cesar akhirnya lihat istri Cesar benar-benar di belakangnya lihat. Supaya lebih respect aja, supaya lebih perempuan tuh kalau melahirkan sesulit ya gitu-gitulah. Berarti ini sama nih ngelihat langsung nih ya. Sama. Belak, Dan itu langsung dihalangin dia untuk keluar. Lagi. Dan akhirnya dia maaf-maafan. Lah? Maaf-maafan dengan personel. Karena memang beributnya waktu itu sama Sheila. Oke. Jadi ribut sama Sheila, terus dapat jawaban dari Allahnya ya memang ya kejadiannya kenapa harus sama gitarnya Sheila gitu. Jadi bisa dari situ langsung ternyata gue yang salah. Gue yang terlalu keras, gue yang terlalu memikirkan ini gue. Jadi ya pas turun panggung ke rumah sakit, anak-anak balik ke rumah sakit, saat itu juga langsung aku manggil si Sheila tuh Mamang ya. Mang, aku minta maaf ya. Ngapa weh? Nggak, aku minta maaf, aku banyak salah sama kamu bla bla bla. Terus itu ya setelah dari situ yang ke dokter Tompi, besokannya aku ngajakin ketemu sama anak-anak kotak. Di situ adalah poin titik di mana kita akhirnya mengetahui sisi sisi ngeband dalam arti keluarga ya itu dari situ. Jadi memang lebih kuat lagi itunya. Oh ya setelah itu ya, setelah peristiwa itu ya. Peristiwa itu gitu. Berarti dihantam gitar gitu. Iya. Nggak dihantam gitar, aku yang hantam gitar. Gitu jadi ya? kan lagi suka headbang. Terus Selanya lagi show off gitu, terus aku mendekati gitar Sela, terus aku dak gitu. Jadi ininya tuh ya Robby dari sini ke sini. Darahnya berarti pas lagi manggung keluar tuh. Keluar terus karena kan ini kan memang apa sih namanya ya saraf yang apa gitu. Cuman kalau aku yang ngerasain cuman kayak memar doang, pas balik badan cuma balik itu bukan keringat. Terus langsung kenapa? Darahnya banyak gitu. Nah, sejak itu dia mutusin untuk baru pengen hijab. Saya berhijab. Iya bukan. Lucu banget. Timingnya bagus banget. Itu punchline-nya kena. Iya. Boleh ntar gak bisa stand up ya. Iya. Tapi memang ini sih biasanya itu ini kan soal ngeband juga, soal rumah tangga. Orang itu nggak tahu ya, maksudnya dengan kotak dengan Naf sendiri, gue pribadi salut bisa sepanjang itu sih, maksudnya secara bertahan di industrinya sepanjang itu. Bahkan kalau ngomongin soal rumah tangga juga sebenarnya udah 1 dekade tuh termasuk panjang lah, karena kan kalau pasangan zaman sekarang 1 tahun pertama udah minta cerai banyak. Banyak yang kalau ustadz tuh selalu bilang banyak yang terkoak ketika pas pacaran beda banget, begitu nikah 180 derajat beda. Jadi aku nikah kok dia begini sih, nggak kayak waktu pacaran gitu. Nah kalau dari kalian berdua pribadi 1 tahun pertama berat nggak atau mulus-mulus aja? 1 tahun pertama pernikahan berarti 2014 itu. Kita pacaran lumayan lama sih ya, 5 tahun ya. 5 tahun. Terus 1 tahun pertama berat nggak sih ya? Alhamdulillah sebenarnya kalau dipikir berat terlewati juga kok gitu. Tapi memang ada fasenya yang memang kita akhirnya tahu ini the real Arda, ini the real Tantri gitu. Mungkin di awal-awal tahun mungkin kita masih menutupi ya, karena kan kita pacaran cukup lama 5 tahun, jadi kurang lebih pun tahu gitu kadarnya Tantri tuh biasanya diginiin. Bisa lemes lah dia kalau misalnya dikasih apa gitu. Tapi pas udah berumah tangga justru malah kita dapetin fase-fase beratnya masuk ke 3 tahun. 3 tahun yang bener-bener ternyata Arda tuh punya nggak bisa diginiin ya, Tantri pun nggak bisa diginiin ya. Jadi kita cari titik temunya di tengahnya seperti apa gitu. Dan ya jadi di pernikahan itu sebetulnya ada nilai plus. Maaf. Ya, siap. Sebetulnya kalau orang nikah kan kaget ya, kok dia sebenarnya jadi begini, kok dia sebenarnya begini. Sebetulnya ada nilai plus loh. Artinya dia kalau ke rumah dia tidak menjadi siapa-siapa, dia menjadi dirinya yang utuh. Kan kalau di luar kita kumpul dengan mungkin kerja pakai topeng apa, makanya wajar sekali kalau orang Jakarta juga capek banget prospek sana begitu rumah capek marah ini dan segala macam. Sebenarnya menjadi dirinya yang mau marah apa sebenarnya menjadi dirinya, tapi kan kalau kita bisa melihat secara keutuhan, berarti aku harus lebih banyak nanya sama dia. Kapan terakhir aku nanya, kamu happy nggak yang kamu jalani? Padahal ketika kita lagi pacaran, saya bilang sama dia, kalau kamu, saya kan dari kampung banget ya, dia udah jadi rockstar, gitu. Dia udah jadi rockstar, saya dari Madiun dan saya tahu bahwa pesaingnya ini dan segala macam. Saya nggak punya apa-apa selain cuma satu, ketulusan aja itu. Sudah, saya percaya dengan itu.
Jadi siapapun yang mendekati ya biasalah kalau ada bunga, ada apa? Racun. Jadi nyanyi ntar. Iya, madu dan racun. Salah dong. Pokoknya kalau ada bunga ya ada kupu-kupu dan segala macam. Iya, Tapi iya. gitu saya bilang, kalau kamu bahagia nggak apa-apa, kamu kumpul sama yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sedih dan merasa kesepian, kamu wajib datang ke aku. Bukan teknik rayuan tapi bener bahwa saya sepanjang hidup tuh juga ngerasain bahwa gimana sih rasanya orang kesepian. Jarang orang yang nanya sekarang. Sekarang handphone di mana-mana orang sibuk, tapi kenapa merasa kesepian? Karena nggak nanya, piye kabarmu? Apik mas. Gimana kabarmu? Oh, apa yang terjadi? Kamu happy nggak yang jalani? Nggak ada deep talk gitu lagi sekarang. Betapamu? Nah itu di pernikahan itu akhirnya ngerti bahwa sampai akhirnya kita tergerus, akhirnya ngerti bahwa Tantri itu adalah sahabatku sejati yang aku tidak tahu tujuan pulang gitu. Yang selain sama dia dan sama anak-anak gitu. Bahkan ngerti, oh iya ya kalau dia lagi capek ya nggak ditanya dulu. Kalau dia lagi apa, kita cari bakmi di depan, naik motor, baru kita nanya. Kita punya target ini bisa nggak ya? Bisa, ini gitu. Nah gitu, karena ada tujuan itu kita jadi punya bahan bakar untuk, wah seru ya dijalanin. Oh ya kita punya target. Rezeki kecil kita syukuri. Ayo kita ini, alhamdulillah. Jadi cerita ada lagi perayaan ini. Jadi kita tumbuh, merasa aja tumbuh gitu. Iya. Jadi bukan cerita tentang kesuksesan doang gitu. Itu yang sekarang mungkin di sosial media mungkin orang cerita tentang kesuksesan, Yes. mesra, kekayaan gitu. Iya. Padahal bagian dari hidup ya gagal juga dan tidak apa-apa untuk gagal. Iya. Gitu. Nah itu yang kita akhirnya, aku gagal bunda, nggak apa-apa kita mulai. Aduh aku kayak ngerasa itu. Iya. Termasuk itu ya, yang keluar dari nafsu juga. Untung aja bisa disupport. Nggak, soalnya momen itu ini juga sih bang. Maksud gue, kita tahu lah rumah tangga tuh pasti ada ups and downs-nya lah gitu. Dan itu tuh, gue juga baru 1-2 tahun jalan 2 tahun menikah. Jujur aja memang tahun pertama itu buat gue pribadi juga sempat ada momen berat karena adaptasi kan dengan sifat istri. Tadi Bang Arda juga sempat ngomong soal istri tuh layak didengarkan. Awal-awal kita mungkin nggak peka soal itu bang. Awal-awal, lama-lama jadi peka. Oh yaudah kalau dia lagi marah dengerin aja. Nanti tinggal tidur, besok juga udah baik lagi kan, udah maaf-maafan lagi gitu. Tapi momen itu kan nggak semua pasangan muda itu langsung ketemu. Wah Peka. langsung peka itu. Mungkin kalau kita karena ya ini bukan ngomongin Gen Z, mohon maaf. Bukannya merendahkan atau gimana ya, tapi intinya kalau gue masih jatuhnya millennials kan. Jadi secara mental mungkin orang tua didikannya dulu seperti apa, masih ada ospek di kampus, segala macam. Jadi kerasnya itu masih ada yang kayaknya masih bisa bertahan dah di rumah tangga. Masih kalau ada berantem sama temen pun kayak masih bisa bertahan gitu. Nah kalau ya nggak tahu, maksudnya anaknya Kak Tantri nanti yang mungkin cobaan mungkin lebih banyak apa segala macam. Cuma kalau orang tuanya udah kayak kalian mah kayaknya terjamin. Aduh amin. Amin lah. Amin. Iya, akhirnya bisa mungkin lebih gimana ya? Nah, jaga kita dulu mungkin sebagai orang tua, dulu orang tua nenek sama kakek mungkin gimana ngedidiknya gitu segala macam. Tapi kalau misalkan dari kalian berdua ngedidik anak udah ada ininya nggak, metode tersendiri nggak yang cuma diterapkan di rumah tangganya Kak Tantri dan Bang Arda gitu? Aduh. Ada? Gak ada sih. Jadi gini, kalau kita kan punya pelajaran dari anak pertama ya. Kalau anak pertama tuh rasanya tuh semuanya by the book gitu. Pengennya semua yang teori-teori ataupun yang ditampilkan di sosial media. Pokoknya gue pengen jadi kayak contoh nih Nikita Willy itu pasti enak banget tuh nyuapin anak apa segala macam, metodenya seperti itu gitu. Jadi zaman sekarang, kalau zaman dulu kan banyak tuh ada beberapa pilihan. Aku tuh salah satu orang yang memang awalnya pengennya tuh ya karena ada pembanding ya di sosial media, pengen kayak begini nih, metode ini bagus tahu ini segala macam, dicoba tuh semua ke anak yang pertama. Ternyata berjalannya waktu tetap aja anak dia sama anak saya itu beda gitu. Jadi nggak bisa disamain gitu. Apa ya? Kalau misalkan memang si teori ya sekedar teori aja gitu, tapi nggak bisa 100% kita aplikasiin ke dunia nyata. Dan anakku pas aku coba semua segala macamnya itu akhirnya sekarang menjadi anak yang apa ya? Kalau dibilang anak pertama tuh lebih kooperatif. Bukan, justru malah karena akunya lebih pengennya aku, bukan anaknya yang pengen. Jadinya ya jadi lebih agak keras. Gitu. Anakku, karena akhirnya dia mencontoh aku kan.
Aku yang kakak harus mau dong makan ini segala macam, ini tuh bagus ini segala. Jadi apa yang aku mau bukan apa yang anakku mau, itu anakku yang pertama. Gitu. Jadi memang bisa dibilang kalau misalkan ada sisi gelapku yang aku ngerasa, aduh kok gue gagal jadi ibu ya. Kadang-kadang suka ngobrol gitu sama Arda, kayaknya aku gagal deh sama Kara nih, anakku yang pertama Kara. Karena ini keras banget. Aku dulu terlalu maksa dia yang harus makan ini harus segala macam. Ternyata sekarang anaknya juga jadi ikutan harus aku mau ini segala macam. Ya itu akhirnya kita aplikasikan ke anak yang kedua, bodo amat terserah deh kamu tumbuh menjadi anak seusiamu, mau nggak mau makan ya udah nggak apa-apa, nanti kita kasih cari pilihan yang lain apa segala macam. Tapi kalau yang ke kakak ini yang kita akhirnya sekarang banyak belajar lagi ya, untuk menjadi orang tua yang menjadi teman, sahabat. Kalau yang pas lagi awal-awal masih kecil kan kita kayak pengen, ini makan nih anak, kebetulan anak Cua kan seumuran sama anakku kan. Jadi kita tuh pembandingan tuh kayak, Cua itu anaknya mau makan, masa anak kita nggak mau makan sih, kayak gitu-gitu loh. Oh iya gitu. benar. Nah terus akhirnya ya itu ternyata pelajaran buat kita yang nggak bisa memaksakan apapun ke anak. Bener sih, hidup kita jadi berantakan kalau kita bandingin dan diukur dengan orang lain emang. Iya, istri lagi di taraf itu sekarang, istri saya lagi coba lihat tuh anaknya itu udah gemuk tuh gitu, anakku masih kurus, dibanding-banding. Aku ceritain ya, Iya. apa ya. Ini begini. Suatu saat Kara itu pernah rewel, saya bingung mau ngapain. Karena saya nggak tahu ilmu segala macam, saya panik juga. Saya taruh dia di kamar mandi di gelap. Dalam 30 detik. 30 detik. 1, 2, 3. Dia keluar gemeter tangannya. Itu masih dia umur 2 tahun setengah kali. Umur 5 tahun dia tiba-tiba tantrum yang bukan tantrum yang biasa anak-anak. Ada emosi dia yang beda energinya. Takut saya, ini apa ini? Akhirnya saya bawa ke hipnoterapi. Dia suruh gambar, dia gambar semua. Isinya hitam, kegelapan dan segala macam. Isinya ketakutan, isinya hantu, zombie dan segala macam. Kenapa? Karena di memori dia, di Kara kecil di umur 2 tahun setengah itu, saya pernah kunciin di 30 detik. Bayangkan kalau itu tidak kita bersihkan. Dan itu luar biasa loh. Aku juga, hidupku kok hancur banget, aku gagal jadi ayah gini. Kalau kita mengkutuk hidup kita, ya udah hidup siaplah sepanjang hidup kita isinya penderitaan. Ayo kita benerin. Itulah peran suami istri saat itu. Nanti bilang, ayo aku ajak ke hipnoterapi. Ayo aku mau gitu. Awalnya berat banget saya ngakuin untuk, ternyata saya punya memori-memori kecil yang gak beres juga. Banyak kita tuh pasti punya luka. Dan luka itu harus diobatin. Karena itu menentukan mental kita ke depan. Tentang keimanan, tentang orang tua, tentang berteman. Itu berhubungan dengan kita yang di kecil itu. Itu. Jadi pas di hipnoterapi itu, si Kara udah terapi gitu, kita duduk di depan gitu. Ingat banget. Dia tiba-tiba keluar. Cekek. Keluar dia bawa kertas putih. Bawa kertas. Ditulis. Bunda Panda minta maaf ya. Kara jadi anak yang pemarah. Wah, itu kita langsung nunduk, terus mata. Saya yang salah, dia yang minta maaf. Gitu. Panda juga yang minta maaf. Kita pelukan bertiga dan kita akhirnya setelah itu kita ngomong Kara maaf ya, Panda melakukan kesalahan. Tapi boleh Panda memperbaiki kesalahan gitu-gitu. Makanya kita lebih banyak menabung, itu namanya investasi memori. Oh, apa itu? Investasi memori itu buat kita ya liburan, jalan-jalan. Jalan-jalan tuh gak selalu, lu enak punya duit. Semua gak gitu. Beli bakmi, kemana tapi dibikin bikin games atau apa. Kamu pilih uang dengan 50.000 kamu beli apa. Ini nabung memori. Itu tujuannya adalah untuk menumpuk layer-layer dia, bahwa memori yang kurang baiknya itu tertumpuk. Gitu. Jadi memori dia keinget, udah gak pernah bahas lagi tentang itu. Yang kegelapan dan bawah semacam. Nggak pernah. Jadi dia ingatnya cuman, aku ingat di Bandung Bunda, ingat Bandung Bunda. Aku ingat sama Panda sama Bunda di Bali, kita happy banget. I love keluargaku. Dia sering sekali mengucapkan I love you. Mensyukuri hidup itu. Mensyukuri hidup. Jadi buat kita akhirnya juga ngerti bahwa daripada kita banyak ngomongin dosa, ayo kita bikin banyak pahala aja udah. Daripada ngomongin ketakutan, ayo apa yang bikin kita ngedatangin rezeki kayak gitu-gitu. Jadi lebih vibes-nya lebih mengundang ketimbang magerin. Nah, termasuk dengan kayak gadget dan segala macam, mendidiknya seperti itu. Karena buat kita adalah anak itu tidak mendengarkan.
tapi dia mencontoh. Oh kebalikannya ya. Kalau istri harus didengarkan, kalau anak nih mencontoh nih. Mencontoh sudah. Nanti akan ada fasenya diminta didengarkan. Iya. Soalnya pas lagi umur-umur segitu pasti dia nyontoh orang tuanya. Iya. Cuma pernah ini nggak kelepasan kalian berantem di depan Kara gitu? Maksudnya emosian aja. Kan kelihatannya kalau Kak Tantri kan alpha female banget ya di rumah. Kelihatan banget ya. Kan soalnya kan frontman band gitu kan, front woman gitu kan. Jadi kan bener-bener kayak pasti ada lah kayak yang kebijakan-kebijakan yang alpha female banget gitu ya. Yang kayaknya nih maunya Kak Tantri gitu. Tapi pernah nggak kelepasan berantem di depan Kara kelepasan gitu? Atau kalian bisa nahannya gitu untuk berantem kita harus jangan Kara lihat lah gitu. Dari awal menikah waktu pas lagi kita memutuskan untuk punya anak, aku juga dididik sama orang tua aku yang keras gitu. Okay. Jadi aku pernah melihat bagaimana momen-momen buruk itu mereka ribut apa segala macam dan aku mau memutus itulah. Kita ngomong sama Arda, kalau kita punya anak sekalipun itu memang kita benar-benar lagi ribut apa segala macam bisa mungkin jangan di depan anak. Walaupun memang katakan itu di kamar itu kedengeran, tapi minimal anak-anak nggak lihat. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai detik ini di 10 tahun kita, walaupun mungkin bisa dihitung ya kita benar-benar ribut besar tuh alhamdulillah bisa dihitung banget gitu. Jadi sebisa mungkin entah anak-anak kita suruh mbak-mbak coba keluar dulu bentar ya gitu ke taman kayak apa segala macam, terus baru aku sama dia argumentasi. Berantemnya sopan lah kita. Assalamualaikum. Misalnya baca doa dulu gitu. Kita baca Quran dulu. Gitu. Kita mulai 1, 2, 3. Ya kamu. Tapi boleh saya akuin bahwa ya itulah tumbuh artinya nggak cuman namanya hubungan kan, berarti kan saling terhubung. Kalau cuman satu doang nggak terhubung namanya. Cowok itu kan seneng dengan koleksi, makanya cinta dengan kebendaan kan, harus punya motor, harus punya koleksi apa segala macam gitu. Kalau perempuan senengnya dilegain, aku izin dong sama aku ini dong, ditanyain dong udah makan belum apa segala macam. Nah, tahunya di situ. Tantri, aku awal beli action figure segala macam. Joker. Semua saya beli itu. Joker dan teman-temannya itu. Saya beli awal 1, 2, 3. Saya bilang sama dia memberanikan diri. Aku boleh nggak tanggung jawab? Aku bilang, aku punya koleksi, tapi aku tanggung jawab. Aku ini orang seniman. Aku pengen mengkoleksi ini ya biar aku punya imajinasi dan segala macam gitu, untuk nulis, untuk bikin lagu, untuk berkreasi dan ini kan hobi yang main game dan segala macam kan hobi yang sebenarnya support aja, nggak kemana-mana gitu. Tapi aku meyakinkan kamu. Jadi itu harus pentingnya meyakinkan istri bahwa oh ya udah. Dan tapi lihat ya, setelah aku menekuni ini akan jadi sesuatu. Itu harus diyakinkan begitu, bukan terus tiba-tiba nggak pulang, mancing tiba-tiba 2 hari nggak pulang. Wah, itu beda. Mancing apa 2 hari nggak pulang? Loh, ada ternyata kan yang gitu. Oh dia. Jadi akhirnya dia pun tiba-tiba beliin lemari, tahu nggak? Beliin lemari action figure. Buset, ada ya tahap hidupku ternyata dia udah beliin lemari. Kok bisa perempuan support? Padahal dulu aja berantem masalah game. Aku kalau main game harus pagi gitu-gitu. Ada tahap-tahap itu malam gitu. Tapi ternyata ada tahap kita mengerti. Sampai ada tahap juga aku kelewatan mulai. Ayo udah mulai kelewatan. Oh ya, astagfirullah. Oke siap. Gitu. Jadi bedanya ngobrol dan komunikasi itu ternyata. Kalau ngobrol kayaknya aku mau beli ya, aku mau ini. Kayak itu ngobrol aja. Tapi kalau komunikasi, aku tanggung jawab ya Bunda. Tapi kamu percaya nggak sama aku tentang ini gitu. Tapi jadi sesuatu nih gini. Bener aja. Besok diundang acara apa untuk jadi pembicara di mainan. Terus jadi ada rezeki lagi gitu. Di dunia sosial media ini hobi aja bisa jadi rezeki gitu. Yes. Gitu. Oh iya ya, alhamdulillah. Tapi saya juga pernah sih wah parah nih orang. Langsung keluar kan. Iya. Jadi pernah Kotang bangun di Hong Kong. Ada satu tempat gitu kan, mainan-mainan apa sih sebutannya? Action figure apa bukan? Iya, action figure. Okay. Terus Panda mau beli oleh-oleh apa? Coba video call. Itu berapa harganya? Kalau nggak salah 2 juta itu. 2 juta. Yang itu harga di sini 6 juta. Oh gitu, diduitin bisa nih. Iya, ya udah kita beli dong gua. Banyak gitu kan pilihannya. Terus nyampe ke Jakarta. Nih yang langsung dijual ya. Bentar aku cek dulu dibuka mana dusnya. Coba aku cek dulu, dibuka lagi. Dipajang dong. Ya, enggak jadi dijual. Enggak jadi, enggak dapat duit, saya di situ ditipu saya. Ternyata itu bentuk komunikasinya ya. Itu komunikasi dan manipulasi gitu ya. Itu dia.
Ada udah ngarep dapat 3 juta tuh lebihan dari Saya situ. itu oh iya dia ngomong untung ya. Kalau saya koleksi, maaf ya senjata terakhir gitu anak-anak. Ini boleh dijual nggak? Jangan. Oke, nggak rela langsung. Iya nanya anak-anak udah ini. Tapi gimana cara ngadapin ini Bang alpha female di rumah itu ada metodenya lagi nggak ada? Maksudnya kan kayaknya Kak Tantri cukup egois di awal-awal. Gimana cara ngadepinnya Bang? Awal-awal kewalahan pasti. Awal-awal pasti kewalahan ya. Yes. Ya kita kan nggak tahu. Dia kan Leo kan singa. Aum. Gitu kan. Singa itu gue bisa sendiri nih gitu. Iya, tapi leader dia banget. sebenarnya tidak akan meninggalkan kawanannya. Yes. Setiap itu ada apa namanya? Ya pasti ada pesennya lah gitu. Oh Leo dia begini. Tapi lama-lama apa ya? Karena saya tahu bahwa dia ini family woman banget, bahasa Inggrisnya apa sih jenengnya? Ya, family woman. Iya, bener, bener. bener. Ikulah pokoknya. Jaksel banget loh. Guys, gila. Madiunnya hilang ya. Hilang. Wopo. Jadi ternyata dia itu kan orang tuh pengen lihat apa yang dia lihat. Kalau saya lagi benci sama dia, ya saya ngeliat bencinya ada, oh marah-marah apa. Tapi ketutup mata batin saya bahwa dia ini kerja keras buat keluarga. Di belakang dia ada tanggung jawab berat. Dia mau vakum aja karena hamil, padahal haknya dia untuk hamil. Dia mikirin krunya gimana. OB-nya di kantor gimana. Nangis dia, saya pun ikut sedih gitu. Ya Allah. Padahal haknya dia untuk hamil dan ini rumah tangga saya. Jadi berikutnya hamil, ini rumah tangga saya yang hamil, yang orang lain yang resah gitu. karena itu. Karena pasti vakum lagi ya. Nah itu tapi buat saya sebagai kepala rumah tangga, rumah tangga itu bukan kalah sama menang, bukan benar dan salah, tapi baik atau enggak, udah itu. Ada yang macam-macam. Oh ini tentang orang tua boleh nggak? Sekarang kan muncul kan orang tua dulu apa istri dulu apa segala macam. Orang tua saya ngedidiknya nggak gitu. Le katanya orang tuamu tuh penting katanya. Tapi keluarga yang kamu bentuk jauh lebih penting. Anakmu dulu katanya. Anak itu bukan investasi katanya. Kalau doa iya investasi, tapi anak itu bukan investasi gitu. Bantu bapak nggak apa-apa, bantu mama nggak apa-apa, tapi kalau tidak kamu nggak usah terbebani. Aku sudah merasakan asam garam hidup. Orang tua tuh ngomong gitu. Sedih saya ngomong bapak begitu terus tiba-tiba. Makanya kan banyak yang bapak online katanya. Saya sering komen, sering posting tentang bapak kan. Ternyata fatherless tuh banyak di Indonesia. Yes. Makanya saya sering juga cerita tentang bapak. Beruntungnya saya. Jadi saya ngomong, Le, bukan masalah benar dan salah. Kalau ngomong benar dan salah itu urusan di dapur muai. Tapi baik atau enggak. Jadi patokan saya baik atau enggak udah. Jadi rumah tangga bukan menang dan kalah. Enggak ada saya. Saya mau naik motor, ngantar anak sekolah, dibahas misalnya sama orang. Ini bapaknya enggak kerja nih. Istrinya konser, bapaknya nganter ini. Saya sudah selesai dengan itu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu hidup kita itu bahagia bukan tombol on off-nya bukan mereka yang ngecek, tapi kita sendiri. Jadi buat apa pengakuan dan segala macam? Gitu. Idealis itu ya asuransi kesehatan buat kita. Idealis buat kita itu adalah biaya anak sekolah. Idealis itu buat kita ya kebahagiaan buat kita sendiri gitu. Itu idealis di situ. Jadi dia alpha female apa segala macam. Lama-lama si singa apa sih? Emang nggak ada apa penjinak gitu. Iya benar. Gitu. Kalau dia mau singa nggak apa-apa. Saya nggak jadi hewan, saya jadi pawangnya aja. Oh iya, harus ingat. Harus itu metodenya tuh ya, jadi pawang aja ya. Tapi nyampe ya ternyata FYP yang istri dulu apa orang tua dulu nyampe ternyata video itu. Oh banyak. Itu nyampe juga di algoritma gue nyampe juga bang. Istri dulu apa ini? Kadang-kadang kan di DM itu tuh lihat tuh ada quotes. Jadi belain istri dulu kan gitu kan Ustadz kan istri dulu apa orang tua dulu. Tapi kan kalau kata Ustadz istri dulu. Ternyata nyampe juga video itu nyampe. Ya. Akhirnya orang isinya dari 10.000 tuh debat semua. Tapi istrinya ngambil minum atau enggak diladenin ya sama aja. Iya. Itu namanya benar dan salah yang tadi bukan tidak baik dan baik atau enggak. Gitu. Istri tuh seringkali pintu dibukain. Kadang saya pun ya ini istri udah makan ambilin minum. Action tuh lebih berkata. Ketimbang kamu tuh jadi istri ngelayanin. Wah. Kamu tuh jadi ini. Kamu tuh sebagai ibu rumah tangga. Aduh. Kok kayak robot ya rumah tangga gitu. Namanya rumah tangga kan itu anak tangga gitu, bertahap naik tangganya. Pelan-pelan. Ya indahnya ya ditumbuh itu.
Dan pentingnya refleksi dalam 10 tahun ini kita nengok, ya Allah kita udah ngelewatin ya hal ini gitu. Ini lain lagi babnya gitu-gitu. Termasuk dengan momen haji kemarin itu buat kita. Wah itu pasti merinding banget itu momen haji itu yang Masuk udah lagi paling ke haji nih. Pinter ya bridgingnya. Jago banget. Keren banget. Keren ya. Keren Karena banget. sebentar lagi Soalnya tadi aku di otakku, kok jadi ke arah sini ya bahasa. Iya. karena ada Jauh titipan banget. sponsor sarung ini sebentar. Ah iya benar ada. Gak ada. Iya makanya bridgingnya halus ya. Wah, Tadi gue tuh nyari bridging juga bang. Ini kayak masukin haji lagi kemana nih? Ternyata dari Bang Arda langsung ada bridging. Soalnya Mas Kemal nginjek-nginjek, oh gaji oke. Enggak ada, enggak ada ya. Enggak ada ya. Oh gitu. Jadi setidaknya ya maksudnya dari rumah tangga Kak Tantri dan juga Bang Arda dapat pelajaran itu tuh menurut gua nggak semua orang sebijak itu. Makanya ini kalau gue pribadi bersyukur nih Kak Tantri sama Bang Arda nih dapat masukan juga banyak nih. Akhirnya soal rumah tangga, gue juga lagi menjalanin itu juga. Maksudnya bener yang kayak harus dengerin apa segala macam. Kemarin juga istri udah sempat ngomong gitu, apa kita umroh lah, udah ada tanda-tanda. Amin. Iya, ada apa kita umroh gitu. Nah tapi kan kalau Bang Arda sama Kak Tantri itu kemarin kan momen 10 tahun adalah momen naik haji itu kan. Yep. Akhirnya memutuskan untuk ayo udah kita haji aja, nanti mobil. Lagi pula juga pas gue baca ya mobil nggak penting-penting banget Kak, udah naik haji aja kan gitu kan pasti kan netizen juga Masih pasti. bisa juga Nah, itu. mobil mas kayaknya 2 panggung kotak kebeli. Wah, udah gitu. Nah cuma momen naik haji kemarin tuh dari hidup yang 9 tahun sebelum itu apa yang paling signifikan menuju tahun 11 ini setelah naik haji gitu? Maksudnya signifikan Yang gimana? perubahan apa yang paling drastis lah gitu? Jadi kemarin tuh waktu pas lagi lempar jumroh itu dibilangin sama Habib, namanya Habib Ubaidillah tuh yang apa namanya Pembimbing Oke. travel kita. Jadi beliau bilang kalau pas lagi lempar jumroh itu tinggalin semua hal-hal yang menurut kamu adalah sesuatu hal yang buruk yang kamu punya gitu, sifat-sifat buruk yang kamu punya gitu. Jadi kamu doa sama Allah semoga jauh lebih sabar apa segala macam gitu-gitulah. Nah, terus kemarin pas lagi aku lempar jumroh itu dalam hatiku aku kan memang sepanjang perjalanan di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina yang seperti aku post itu lebih banyak ujian sabarnya memang. Dan aku akhirnya merefleksi diri selama ini ternyata memang aku tuh jauh kurang sabar. Sabarku tuh masih setipis tisu gitu istilahnya. Oke. Jadi pas kemarin ujiannya itu aku langsung ngerasa oh memang aku harus jauh lebih sabar walaupun memang itu step by step ya, nggak bisa yang langsung tiba-tiba pulang dari haji jauh lebih sabar astagfirullahaladzim, tapi gue manusia gitu kan, pas lagi nemu momen emosi atau pas apalagi pas perempuan PMS apa segala macam itu lumayan lah tuh kepancing. Cuman ya pulang dari situ memang aku kayak lebih pengennya tuh doanya pengen jadi manusia yang lebih apa ya, lebih sabar, lebih bisa nerima apapun apa namanya yang udah dikasih sama Allah, karena kan aku tuh tipikal orang yang planning gitu. Jadi poin per poin gitu. Nanti kita kesini, nanti ini. Pokoknya semua di planning by planning. Sampai akhirnya kemarin haji aja itu yang aku planning nanti harus begini semua nggak dapet. Oh. Tapi di titik pas lagi aku nggak dapet dan di titik pasrahnya aku oke gue harus ngikutin aja deh gitu. Ngikutin aja alurnya mau dibawa kemana. Malah Allah kasih sesuatu hal yang lebih besar dari apa yang udah aku rencanain. Gitu. Jadi memang akhirnya aku tahu gitu pulang dari haji ya memang gue nggak bisa tuh yang kayak egonya manusia yang pengen ini boleh ada tujuan, tapi ya nggak melulu kita harus gue harus dapet gitu, nggak melulu seambisi itu gitu. Jadi memang harus yang ya ikutin aja sekarang, ikutin aja Allah mau bawa kemana, harus ada tujuan ya, namanya hidup kan harus tujuan. Tapi mau lewat kanan dulu atau kiri dulu atau bencong kemana-mana ya diikutin aja udah. Ya belajar melepaskan itu ya. Nah itu. Benar-benar walaupun curhat itu ya apa makanan kok itu aja ya Bang. Terus ditarik sama kata kamu jangan ngeluh lah, nggak enak. Kita cari warung di luar aja. Wah, banyak banget. Ini saya cerita sebagai biar saya nggak diulti sama netizen ya. Saya kalau boleh cerita bahwa ini saya cerita sebagai pendosa. Oke. Sebagai pendosa yang pengen naik haji. Pengen nggak pengen. Tapi pasti ada dalam hati kecil kita yang 0,0001 gitu. Kan kita tanya tetap yang jawab manusia. Jawaban-jawaban manusia apakah melegakan buat kita? Ya dong, kita ngeluarin uang tidak kecil. Biaya fisik segala macam. Kita nggak ada gambaran haji. Mau berangkat tuh kita dicuci dulu berdua. Masalah itu buset. Waduh, sampai
masalah keluarga, masalah ini sampai ada tahap, ayo lu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman pasrah. Oke, saya pasrah. Haji jebret, di momen haji dengan niat gak? Oh niat loh, udah nyampe sana niat. Tapi pasti pertanyaan banyak, gimana ya kalau saya di sana tuh bantu orang atau bantu diri dulu sendiri sih, gitu-gitu kayak gitu tuh. Apa sih Tantri bilang, ikuti intuisi hatimu. Jadi pas haji itu kan apa? Ini cerita nggak apa-apa ya. sampai maaf ya, pas di tawaf tuh saya baru lihat tuh ada orang itu tawaf berak, empuk. Saking banyaknya mungkin karena kamar mandi penuh segala macam kan, itu jutaan manusia. Saya nggak menyangka bakal segitu. Wah, masya Allah, ini orang berkumpul semua ini gitu. Sampai kita nggak berani bahas karena kita mau haji ya, udah nggak usah bahas apapun. Kalau yang kayak gitu kan khawatir nih, mau bahas nggak ya? Kadang sama istri aja kode-kodean doang. Oke. Sampai akhirnya haji itu lancar semua, kita di Arafah kita nangis tuh. Doa itu tau gak, banyak titipan semua, baca sampai capek, emosi kan luar biasa dari Arafah itu. Dan matahari tenggelam itu kita nangis sih. Ya Allah, karena janji Allah kan bilang bahwa saya akan turun ke langit bumi untuk mengabulkan doa-doa kalian. Kami pegang itu, ya Allah janjimu loh ya Allah, katanya kau mengabulkan. Salah satu 5 besar doa saya, belum apa-apa udah dikabulkan. 5 besar? Iya. Apa aja bang? Salah satunya Iya, apa yang boleh dikasih tahu aja bang? Salah satunya aja. Iya, salah satunya aja. Yang akhirnya terwujudkan tuh apa? Kakak saya merit. Oke. Oh itu doanya Bang Arda di sana? Salah satu. Salah satunya. Kakak saya merit. Merit September ini. Waduh, langsung. Saya bingung. Saya boleh dong berdiskusi. Allah engkau ada nggak sih? Saya gitu. Biar mesra lah. Ya Allah, aku hambamu, engkau ada nggak sih gitu. Setelah haji itu, setelah Arafah, kita ke Musdalifah ya. Setelah Musdalifah, terus ngeliat orang-orang yang jalan kaki dan segala macam, kita murur karena akhirnya sama pemerintahan Arab untuk hanya melintas saja, karena kepadatan tidak kondusif. Dalam hati semua orang ternyata di bis sama ngomong, kok haji kita enak ya? Kok nggak ada penderitaan kayak mereka, kok nggak ada melayani, kok nggak ada perjuangan seperti itu. Padahal sebelumnya udah, tapi kok gregetnya ada perasaan itu, kok beda sama yang kita naik bus. Begitu turun di jam setengah dua, kita turun. Yuk kita setengah dua pagi. Itu 2 hari tuh, pokoknya kita udah berapa hari tuh kurang tidur, ya pasti kurang tidur lah. Kita jalan, ya. Dan kita bawa semua barang-barang yang ada di Arafah. Karena tanda kutip rasa memiliki yang tinggi tadi, bantal kita bawa, memang disediain sama maktab, dibolehin. Bawa bantal, bawa guling, bawa selimut, wah oke, bawa. Kita turun happy nih, jalan-jalan asik. Kita bisa istirahat bunda, lancar ya, hajinya kan haji Arafah, tinggal lempar jumroh, tinggal selesai, jalan lagi. Lo kok jalannya tadi nggak kesini? Oke jalan lagi. Karena ngantuk nggak siap kan emosinya, jalan. Kok kita nyasar kayaknya, nyasar. Kok jadi jam 1:30 kurang, kok sekarang jadi jam 2:30 ya, udah sejam nih. Terus di setengah jalan ngelihat ada jamaah bapak-bapak didorong sama istrinya. Dalam hati itu saya bilang, pertanyaan tadi saya muncul, apakah saya siap bantu nggak ya? Intuisi hatimu. Saya belum ngomong, Tantri bilang, kamu dorong bapak, aku bawain tas istrinya ya. Saya langsung tasku. Jadi langsung tidak terbebani tuh, langsung ayo dorong. Dan kita nyasar belasan kilo itu di cuaca ekstrim. Cuaca tuh 50 derajatan gitu, dan memang anginnya kan angin panas. Iya, angin debu gitu lagi. Minuman kita habis. Aduh. Aku ya Allah. Saya bingung tuh, kayak apa nih, perasaan apa nih gitu. Tantri langsung ngingetin, kamu doa ya, kamu minta apa. Oh iya. Saya doa. Sampai kita nyasar tuh sampai jam 3. Dari 1:30 sampai kita nyasar bingung kan, sampai akhirnya ketemu air minum. Itu kita minum tuh gitu sampai ya Allah, sampai orang haus banget, nikmat banget. Akhirnya dorong lagi. Begitu dorong saya ternyata ada batas, saya nggak kuat karena kan jalannya naik dan dorong kan. Iya. Saya bingung, ya Allah,
ini gimana? Saya nggak sanggup dan orang nyasar semua. Karena kalau pemerintahan Arab udah nutup jalan, Google Maps pun nggak akan kebaca. Oh, Ditutup, gitu ya? iya, ditutup kan itu. Aksesnya. Bener maktabnya di situ. Google Maps bacanya di Tendanya situ, di situ. tendanya di situ. Tapi kan begitu udah ditutupin sama askar-askar itu, kita suruh muter. Jadi tujuannya diputer itu biar tidak terjadi tabrakan, kan jutaan manusia. Oh iya. Jadi harus diputer. Lebih baik diputer 10 kilo, 12 kilo lah. Ketimbang ketabrakan di 2 kilo gitu, tabrakan dan kejadian apa di Mina segala macam orang kayak injak-injak itu. Iya. Saya baru ngomong, ya Allah, saya gak kuat kayaknya. Tiba-tiba ada jamaah yang, Mas saya gantiin deh Mas. Orang Indonesia? Iya. Oke. Satu jamaah sama kita. Oh, oke. Satu travel. Mas saya gantiin ya. Saya bantu gitu. Alhamdulillah Mas gak apa-apa Mas gitu. Saya ngomong sama istri, udah aku gak maksimal bantu. Enggak, kamu sudah bantu maksimal. Tapi aku gak nyampe tempat gitu. Enggak, sudah gitu. Dan kita nyasar sampai akhirnya subuh. Dari 1:30 sampai subuh. Dan banyak yang nyasar sampai jam 9 pagi. Jam 10 pagi. 11. Nyasar Jalan itu. kaki malah. Jalan Jalan kaki. kaki. Dengan cuaca ekstrim. Setelah itu selesai semua. Tiba-tiba berapa hari kemudian saya ketemu sama siapa si bapak yang saya dorong itu. Mas makasih ya sudah bantuin saya. Oh sama-sama Pak. Gitu, ketemu sama saudaranya juga. Makasih. Selesai. Terus kita balik ke hotel transit. Tidur siang. Perasaan saya gundah gitu. Tiba-tiba orang-orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak yang tadi meninggal dunia. Bayangin gak kalau saya tidak membantu, pasti ada rasa bersalah. Kok kenapa gak bantu? Iya. Jadi kita itu hidup ini adalah rangkaian dari apa pilihan-pilihan yang kita pilih. Milih ini akan jadi ini, milih ini akan jadi ini. Dan itu beruntung, berentet. Kemudian saya kan nggak tahu kalau postingan saya viral kan. Viral iya di TikTok, viral semua. Naik orang. Saya nggak tahu kalau ini orang keluarga kok ngirimin apa sih. Saya nggak tahu, padahal pengen cerita aja. Saya memang senang berbagi ya. Oke. Karena bercerita tanpa menggurui itu sulit. Iya. Apalagi tentang agama gitu. Waduh, mulut kita masih cetek. Tapi saya benar senang berbagi. Di Madinah saya nulis. Udah, caption lagi. Saya mau nulis ini kayaknya rame nih gitu. Padahal niatnya pengen berbagi, tapi ada sedikit kayaknya rame nih. Nggak usah naik. lah. Oh, Nggak usah. Nggak mau saya. oke. Saya kalau ada viral gitu saya narik dulu langsung. Nggak usah. Baru jalan keluar dari makam Rasulullah tuh ada ibu-ibu langsung bilang gini, Mas Arda. Ibu itu kayak mau nangis. Ini ibu siapa sih? Mas Arda gitu. Kak Tantri udah cemburu tuh Nggak ada. Dia siapa ini? Dia Nggak ada. Saya lagi ke laki-laki lain. Enggak, canda-canda. Lah kemana itu Kak Tantri tuh? Kok nggak Enggak ada? kan Raudhoh kan beda pintu kan laki-laki Oh sama iya, perempuan nih. maksudnya Baru dia gini keluar dari Raudhoh. Iya, terus. Si ibu tuh langsung cerita begini, Mas akhirnya aku ketemu sama kamu. Saya lihat postingan-postingan kamu. Saya nangis katanya. Dan saya happy banget. Indah sekali, dia ngomong bahasa Inggris, beautiful, gitu-gitulah. Oh, Saya, Jaksel. Ibu-ibu Jaksel saya di bingung. sana ya. Iya. Ibu siapa? Terus tiba-tiba didatengin sama orang-orang. Mas, saya ajudannya ibu. Mas, saya ajudannya ibu. Gitu. Saya dari RCTI, saya dari CTP, saya dari ini. Kita semua undangan kerajaan, Mas, gitu. Oh iya kami diundang kerajaan dari pemerintah Indonesia. Kami dari Departemen Luar Negeri. Suami saya dulu mantan dubes di Palestina segala macam. Akhirnya video call segala macam. Ini postingan loh. Padahal saya tadi minta untuk nggak usah diposting lah. Iya. Si ibu tuh langsung ngomong, Mas terus berbagi ya, gitu. Tulisanmu indah sekali gitu. Menggerakkan hati saya. Saya bingung haji ini niatnya awal yang bukan nggak bilang 100% ya, mempertanyakan gitu. Kok malah saya dititipkan sama hal-hal yang harus saya share. Sampai akhirnya teman tuh bilang, Mas tetap semangat ya gitu. Tuhan masih butuh orang-orang yang mengabarkan tentang dunia ini isinya hal-hal baik kok. Dan mengabarkan kepada makhluk-makhluknya. Saya langsung, ya. Terus saya nyoba promo, kan ada buku kan, saya bikin buku. Terus diundang di Blitar kemarin, ada beberapa gitu. Bukunya nanti boleh dikasih gak sih? Boleh. Iya, mau dong. Mau dong Kak Tantri, bener. Kita kasih fotokopian kan? Iya. Halo, aduh. Ya yang asli aja.
Gitu. Ada buku setelah ya ada keluar buku ya? Udah Buku. ya. Oke. Nah itu promo. Jadi sampai ada cerita bahwa Mas makasih ya memotivasi kita untuk haji. Saya ada beberapa yang cerita bahwa jual emas-emasan untuk haji, terinspirasi sama kalian. Terus saya terinspirasi juga, pokoknya tabungan kita ini. Dan DM tuh masuk semua. Kita tuh sampai Tantri, kita kok ini tanggung jawab kita gimana ini? Gitu. Langsung gitu. Kok langsung dan 5 doa itu terkabul gitu. Oh jadi sebenarnya ada list-list itu ada yang terkabul lagi juga di omongan ini. Dikabulkan. Dan akhirnya ketika di Raudhah, saya pun juga tidak berharap bahwa kan kalau di Raudhah di makam Nabi itu kan orang berebutan semua. Saya santai aja udah nggak apa-apa, santai jalan. Aku tiba-tiba sebelum maghrib ditutup, plek. Saya di depan sendiri, aku malah nggak minta dikasih ya. Aku di depan sendiri. Terus lihat tuh, yang azan itu naik, imamnya dijaga, ini datang. Terus tiba-tiba dijelarin makan, disambut makan kita, karena ada beberapa yang puasa kan. Loh kok disambut makan? Saya merinding tuh. List doa saya itu ada sekitar 78 apa berapa gitu. Banyak ya. Banyak. Itu belum Kalau di print lumayan tuh baca. Itu belum titipan. Belum titipan tuh. Tapi di Raudhah, doa saya berapa? Cuma 1. Iya. Saya cuma bilang terima kasih ya Allah. Ternyata hadiah dari semua ini adalah kehidupan itu sendiri. Saya udah itu hidup itu hadiah sudah. Ya hidup itu hadiah. Kita hidup ini hadiah sudah gitu. Ya udah selesai gitu. Orang saya pengen jadi penyanyi kayak itu deh. Begitu saya kenal, saya dulu idola saya terus kenal. Ternyata ada menderitanya juga ya. Oh iya. Suatu saat saya pengen jadi pengusaha kayak itu, saya kenal. Nggak ada waktu ya. Ya Allah, ternyata ini ya semuanya. Kita harus benar-benar pandai apa yang kita punya itu kita harus rayakan gitu. Iya, harus dirayakan. Tapi kalau Kak Tantri kan itu di Raudhah nggak ada cerita apa-apa. Selama di Raudhah. Ada cerita itunya nggak? Kayak gitu tadi. Saya boleh minum nggak? Boleh dari tadi emang boleh aja. Aku minum aja. Kak Tantri ada itunya? Kalau pas haji gak ada sih, cuman lebih kalau sekarang kan memang lebih teratur ya di Raudhah kan, jadi nggak terlalu yang empet-empetan banget, jadi aku dapat space yang lumayan enak dan bisa doa banyak. Tapi waktu pas lagi dulu banget itu, waktu pas pengen kan menjelang aku pakai hijab itu aku umroh dulu sebelumnya. Terus pas lagi di Madinah itu 1 hari tuh harus pulang, besok harus pulang. Terus tapi aku sempat ngomong sama waktu itu umroh sama mama kan, mah coba ya nambah 1 hari lagi di Madinah ya, pasti Tantri bisa ke Raudhah nih segala macam. Nah sebelum pulang tuh kita dapat jatah ke Raudhah. Ke Raudhah terus doa lah sama Allah, terus minta ya Allah minta 1 hari lagi nih segala macam. Dan nyampe ke hotel, packing dan segala macam, tidur. Nah pas lagi tidur tuh mimpi aku tuh ditelepon sama aku dikasih tahu sama pembimbing travel yang ikutan itu di mimpinya ya, yang ikutan bilang kalau misalkan kita pending 1 hari di Madinah di mimpinya itu. Terus udah kebangun lah, terus ngeliat handphone segala macam, ada WhatsApp dari yang punya travel, itu kan di endorse. Jadi dia mungkin mikir takutnya aku besok ada manggung apa segala macam gitu, ditelepon lah. Tantri aku bisa telepon nggak? Boleh, pasti telepon dari Jakarta. Tantri maaf nih aku ada kesalahan dari handling pesawat dan segala macam, kayaknya kita harus di Madinah 1 hari lagi. Gitu. Itu hasil doa dari Raudhah langsung kontan. Langsung ya? Langsung. Itu kontan tuh beneran. Jadi aku langsung kayak, ini kayaknya aku udah dikasih tahu deh. Enggak, baru Tantri karena kan takutnya ada jadwal manggung apa segala macam gitu. Aku mimpi semalam. Enggak, ini baru Tantri yang tahu. Jadi langsung ya Allah, aku langsung oke, mah beneran nih. Allah ada nih, mah. Ya ada langsung gitu ya. Terus dapat hidayah di situ langsung ya. Langsung dari situ aku langsung ya udah sama suamiku langsung yang aku pulang dari sini langsung ya pakai jilbab enggak. Ya, enggak neko-neko lagi langsung. Enggak. Dan Kak Tantri tuh pulang haji yang gue salut tuh kan gue sebelum udah viral postingan itu kan, postingan haji tiba-tiba nonton Jakarta Fair. Jadi kan ada Kak Tantri di Jakarta, wih ada kotak nih gitu. Nah itu kan hari sebelumnya yang Kak Tantri jatuh itu yang dari panggung Cianjur itu. Pas lihat gila Bu Haji udah manggung-manggung. Itu makanya gila udah sempet manggung-manggung aja udah. Maksudnya salut Kak maksudnya. Dan gue tuh sempat kayak ada selintas pertanyaan gitu. Kak Tantri ini kan sampai kapan mau ngeband? Udah ada kepikiran nggak mau ngeband tuh sampai tua kah atau apa? Udah kepikiran nggak Kak semenjak pulang haji ini loh? Gitu.
dulu kan yang tadi Arda sempat cerita dulu tuh selalu minta pengen cabut, pengen udahan gitu Ya, kan. ya. Sampai akhirnya nemu jawaban sendiri, ternyata Allah tuh memang sengaja ngasih aku punya suara seperti ini, punya karya seperti ini memang untuk bukan menggetarkan lah, tapi lebih untuk punya manfaat sama orang-orang, dan aku mendengar itu langsung gitu. Jadi kayak tadi kan baru dibuka secara layer depannya doang. Jadi ceritanya tuh ada satu perempuan di Kerabat Kotak, dia memang bukan lahir disabilitas, maksudnya bukan lahir dengan kondisi yang kurang gitu. tidak utuh gitu, tapi memang dalam kondisi dia kecelakaan, akhirnya mau tidak mau harus dipotong kakinya. Jadi kan itu lebih susah ya untuk menerima gitu. Nah, di situ dia dengerin lagu Kotak, ya beberapa lagu-lagu Kotak yang memang dia suka itu, salah satu Tenangan dari Langit. Terus dia nemuin waktu pas lagi di hotel. Dia bilang, "Kak, jangan berhenti nyanyi, karena dari lagu ini, sebelum aku dengerin lagu ini aku pengen suicide. Aku pengen nyudahin hidupku gitu. Karena buat apa aku hidup gak ada manfaat. Tapi setelah aku dengerin lagu ini, aku daftar jadi atlet, aku paralimpik apa segala macam. Dia pokoknya usaha segala macam untuk bisa membesarkan hatinya, dan terbukti dia bisa dapetin medali emas di beberapa ajang kejuaraan gitu. Dan kita langsung mikir gini, oke, kalau misalkan ditanya kapan berhenti ngebandnya, aku nggak bisa jawab, karena aku ngerasa memang aku punya tugas sendiri, karena setiap manusia itu pasti punya tugasnya masing-masing gitu. Dan aku ngerasa ini adalah tugasku untuk bisa bukan menyuarakan, tapi lebih ke lewat karyaku, lewat suaraku, ternyata aku punya manfaat, walaupun mungkin nggak banyak orang yang mendapatkan itu. Dan aku juga nggak ngerasa, kan selama itu aku kayak untouchable ya buat orang. Maksudnya gini, gue tuh nyanyi tuh sebenarnya buat nyenengin gue sendiri apa orang lain. Tapi ternyata dari beberapa kasus yang pernah aku temuin, orang-orang yang pernah aku temuin, ternyata se-impactful itu dari sebuah lagu. Jadi ya akhirnya sekarang lebih kepada aku lebih menyortir lagu-lagu apa yang aku nyanyikan, lirik-lirik seperti apa yang aku bawakan, untuk bisa lebih punya manfaat dan impact yang positif untuk yang dengar, lebih ke sana. Tapi kalau ditanya kapan selesai nyanyinya, ya Nggak ada, udah. belum ada jawaban. Ya kecuali udah curhat lagi. Aku kayaknya Panda udah nggak kuat nih, Panda. Kapan selesai nyanyi ya? Ketika eventnya udah selesai. Oh iya, udah selesai. Soalnya kalau Bang Arda kan memilih cabut akhirnya kan dari NAF kan. Nah itu tuh sementara Kak Tantri kita nggak tahu nih ternyata ada impactnya atau segala, jalanin terus aja. Tapi kalau Bang Arda memutuskan cabut, kenapa? Sebelum biasa kita terakhir ada baca pertanyaan, tapi gue penasaran itu dulu tuh. Sama NAF ini 14 tahun usianya. Pernikahan aja saya 10 tahun. Sama NAF ini 14 tahun. Dari event di mana aja, manggung depan presiden, manggung di apa segala macam. Dan kita tiba-tiba waktu itu manggung di Jeddah. Gitu, manggung di Jeddah, kita manggung dan segala macam. Terus ya sebelumnya pasti adalah pasti ada permasalahan, pasti namanya kepala itu banyak. Pengen ini dan segala macam. Kita pun ngobrol untuk gimana ya kita ke depan dan segala macam. Apa kita rehat atau kita gimana. Setelah selesai dari manggung di Jeddah itu, terus kita umroh bareng, kita nangis. Ya Allah, kasih petunjuk. Kalau memang ini jodohnya, permudah. Tapi kalau tidak, persulit. Tapi berpisah dengan cara yang indah ya Allah. Itu dalam hati saya ya. Gitu. Sampai akhirnya momen haji, banyak banget lah, saya nggak bisa ceritain juga di sini. Yang kalau ceritain nanti jadi dakwah. Dikira dakwah nanti. Pokoknya ada lah momen yang saya bilang, makanya bahwa hidup nggak melulu tentang mendapatkan, ada yang hal-hal yang harus kita lepaskan. Gitu. Di situ saya memutuskan untuk jadi hampir bukan setahun ya kurang lah, tapi memutuskan untuk guys, kayaknya aku sudah nggak sanggup gitu, nggak apa-apa gini dan kita inget banget pelukan sama anak-anak di travel di deket Citos sebelah, kita nangis bareng berempat. Kita nangis gitu, nggak apa-apa ya gitu, karena sudah ya gitu. Kita hari ini, setelah ini menjadi siapapun, kalian tetap saudaraku dan itu bagian dari perjalanan. Harusnya hidup itu biasa, dinamika hidup, gitu ya. Jadi memutuskan itu akhirnya, terus kemarin memutusin untuk dipikir-pikir, guys, aku mau ngomongin hari ini boleh gitu, nggak apa-apa, gini-gini. Terus ya udah, baik-baik saja. Baik-baik aja semuanya. Baik-baik aja. Enak, berpisahan paling indah itu, ya kita indah lah. Paling indah lah gitu. Karena buat saya misalnya kita punya masa lalu, dendam segala macam. Dendam itu ibarat kita itu gali kuburan kita sendiri, tapi berharap orang lain yang mati.
Itu kita gali sendiri nih. Tapi berharap sana mati dong. Itulah dendam. Buat kita enggak, udah selesai. Yang ngerasa bahwa sudah, karena saya terlalu banyak menyayangi, kalau dilanjutkan akan lebih banyak menyakiti, kayaknya saya sudah. Gitu. Dan tolong direstui gitu ya. Bukan berarti nggak bisa berteman loh. Pekerjaan tuh selesai gitu. Gitu. Ya kan ya ternyata mungkin karena seniman ya, kalau seniman kan kerjanya pakai rasa ya. Tapi kan ternyata kalau orang kantor dan segala macam ya memang kerja aja, nggak usah pakai ya udah gitu. Kalau mau cabut aja. Kalau gini sulit. Ternyata hal yang biasa. Gitu, ternyata hal yang biasa gitu. Nah, itu yang saya temukan bahwa pakai hati tuh kapan, pakai rasa tuh kapan. Kadang kita kebalik, pakai doa nggak ada rasanya. Gitu. Kenapa dikasih nyasar sama tantri? Kenapa di hari ulang tahunku aku dikado toilet di Mina dan segala macam. Nah itu ternyata biar doanya ada rasanya, ada gregetnya. Gitu. Karena beda. Arti iman kan getaran, ya getaran itu tadi. Harus ada getaran. Gitu. Jadi di situ. Makanya memutuskan untuk saya mau doanya aja lah untuk masih tetap berkarya. Tapi nggak buru-buru, nggak langsung kata tantri gigi 4, nggak usah. Santai aja dulu. Santai, nggak usah. Mobil baru juga belum kebeli kan. Jadi tar dulu aja. Ada yang nanya soal kira-kira kalau misalkan kalian berdua bikin band mau genrenya apa? Ada yang nanya gitu sih, iseng sih. Kalau mau bikin band kira-kira genrenya apa gitu? Ada yang nanya tuh. Popang. Kita kalau dua ya, enggak sih. Cocoknya kita instrumental. Waduh, kayak ini dong. Siapa yang kemarin ke Fuji Rock Festival tuh? Ali. Instrumental gitu. Instrumental. Diem, gitu. Waduh. Lebih ke orang lain ya. Gila ya. Soalnya ada nanya gitu tiba-tiba, kira-kira mau bikin genre apa kalau berdua ngeband gitu. Tapi 10 tahun ini kita. Itu banyak orang yang gemes kan. Kalian ini pasangan musisi kenapa sih nggak bikin duet, nggak bikin apa? Saya kan bikin duet di pernikahan itu karena dulu di 2009 dia ulang tahun, saya kado lagu judulnya Pelabuhan Terakhir. Oke. Itu karena saya nggak punya duit, ya udahlah bikin lagu aja. Kenapa kalau yang lain mungkin ngadu cincin, ngadu apa bisa dibuang. Tapi kalau lagu terngiang-ngiang nih. Asik. Ternyata pas nikah akhirnya kita sampean terus ya udah gitu. Nah, ini 10 tahun kita mau bikin rencana. Oh, ada rencana ya. Ada Popang itu tadi ya. Kita tungguin ya. Iya siap. Alirannya poliponik ya. Pak handphone dong udah nggak ada. Iya. Itu udah terjawab tuh ya. Kira-kira ini ada yang nanya juga ke Kak Tantri, sebenarnya kronologi Kak Tantri kemarin jatuh dari panggung kenapa sampai sekarang Mas Gilang belum jadi member Kotak. Iya, belum dijadiin member. Ini ada yang nanya nih dari Arifin 13 gitu. Kalau kronologi jatuhnya mah ditarik aja sebenarnya ya. Ditarik terus. Karena excited. Jadi sakit nggak Tantri? Jujur. Itu gue aneh banget ya. Jadi pas lagi adegan ditarik itu tuh otak tuh kayak langsung mikir gue nggak boleh jatuh napak kaki gitu. Jadi posisi jatuh tuh lebih ke nahan gini, tak gitu. Jadi lebih ke bagian paha. Ya hamstring lah di atas ini kan. Miring gitu. Jadi bukan bagian kaki karena kita mikir tuh kalau misalkan kaki nanti pasti dia kan numpu badan secara tiba-tiba kan pasti takutnya kenapa-napa, dislokasi apa segala macam. Jadi cuma gini doang, tapi tetap yang ini sakit. Jadi kalau dilihat dari kronologinya sih memang orang itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi dia excited, terus guanya juga yang nggak terlalu mikirin keselamatan. Maksudnya kan itu juga tinggi, terus juga nggak ada monitor. Biasanya kan ada monitor panggung di situ kan, jadi harusnya bisa tahan gitu nih, nggak ada langsung masuk. Ya namanya kejadian mah ya udahlah ya. pas lagi udah turun panggung pengen ketemu sama orangnya udah nggak ada. Jadi memang udah selesai, tapi dikirimin video minta maaf segala macam, ya udah nggak apa-apa. Toh yang salah juga bukan hanya dia, tapi aku juga salah. Oke. Terus kalau Mas Gilang nggak mau, kapan mau dijadiin? Ada rencana nggak mau dijadiin member tetap? Ada rencana nggak? Jadi kalau aku Sela Cua, karena kita sudah mengalami fase lumayan berat buat sama-sama saling gitu ya. Itu tuh butuh waktu yang cukup panjang gitu, yang sampai akhirnya kita benar-benar tahu gitu. Nah kalau misalkan nambah member baru yang harusnya kita benar-benar tahu semuanya, itu butuh waktu juga gitu. Jadi kayak kita bertiga udah kayak ya udah, memang kita pengennya ya
jangan lanjutin aja dengan ada yang sekarang gitu. Kalaupun memang Gilang ataupun nanti mungkin akan beberapa tahun lagi mungkin dengan nuansa baru lagi, kita kan juga nggak menutup kemungkinan itu. Tapi memang dengan adanya Gilang tuh jadi sesuatu hal yang baru gitu, energi yang baru juga. Walaupun memang dia tidak ada, bukan member tetap, tapi kan tetap dia bagian dari kotak. Ya itu terjawab ya dari Arifin 13. Nah ini bagus nih buat closing nih pertanyaan. Iya nggak tahu kan Instagram terserah aja namanya apa, mungkin dia umurnya apa kelahiran 2013 atau dia lahir di tanggal 13 bisa juga di bulan 13 nggak ada bulan 13 ya. Iya. Nah ini bagus nih buat penutupan juga nih. Dari buat Kak Tantri sama Bang Arda juga boleh dong masukannya untuk memberanikan, meniatkan untuk bisa haji muda lah gitu. Mungkin dari Bang Arda dulu, nanti ditutup sama Kak Tantri. Kalau dari Bang Arda untuk memotivasi supaya mau haji muda, ada nggak itu? Silakan langsung ngomong ke kamera aja kali itu Bang. Haji muda. Sebelumnya kita cerita ya. Dulu inget banget waktu itu kalau nggak salah Kemal itu stand up comedy. Iya benar. Di acara di breaknya Indonesian Idol. Iya benar. Iya benar ya. Ingat. Saya ngelihat tuh dia. Saya stand up itu bener. Sama Tantri ngelihat stand up. Maaf nggak lucu Bang. Terus, bukan nggak lucu. Bukan nggak lucu, tapi perhatian orang-orang itu udah macam-macam, udah kan istirahat kan, habis kontestan selesai. Terus wah, beratnya jadi penghibur itu ini loh. Ada beratnya jadi penghibur ya. Disuruh ngelucu, menghibur, terhibur nggak gitu. Kerjaan menghibur itu kan patokannya macam-macam. Kalau pekerjaan driver yang nganter sampai bandara selesai. Tapi pekerjaan penghibur kan kita nggak pernah tahu tolak ukurnya gimana, apakah orang puas, makanya balik ke diri sendiri gitu. Terus waktu itu Kemal kita samperin terus ngomong, ya Bang, bawa buku apa ya? buku tulis. Iya bawa. Ingat. Ya benar itu buku materi ya. Buku materi ini Bang, saya dijelasin caranya begini. Stand up itu apa sih? Stand up itu ini, jadi kita harus nulis materi gitu. Iya. Hebat banget. Sekarang yang datar, wah Bon Jovi nih. Iya, Freddie Mercury. Megadeth coba datang ke Joker. Iya makanya Slayer datang ya. Iya. Ini TK mana nih? Enggak Slipknot itu. Oh bukan. Gambarnya emang gitu ya. Jadi ada nggak itu apa biar memotivasi orang biar akhirnya memutuskan untuk haji lah, dari Bang Arda sama Kak Tantri masing-masing gitu. Memutuskan untuk haji, oke. Oke. Kalau kita pergi ya ke Bali gitu, itu 5 orang mereka pulang gitu, ceritanya masing-masing. Pasti beda-beda sudut pandangnya. Tapi haji itu beda. Saya antarkan sedikit di bandara itu isinya kan luar biasa energi ya. Ada orang ibu yang mau ketemu anaknya, ada anak yang mau bekerja, ada anak yang mau menuntut ilmu, ada energinya besar banget. Tapi bayangkan tanah suci itu, semua orang berkumpul jutaan manusia. Di situ bawa hope, bawa harapan, bawa doa, nangis di sana, energinya, pusaran buminya begitu kuat. Dan saya merasakan bahwa kalau di tanah suci itu bukan cuma ditakutin. Sejauh ini mungkin kenapa kemarin banyak orang yang cerita tentang, karena di sana lebih banyak ditakutin orang. Nanti dibales. Nanti Allah bukan pendendam kayaknya. Allah tuh maha baik, bukan cobaannya tapi dikasih petunjuk. Ya. Ibarat haji itu kayak ngunduh iOS gitu. Jadi Google Maps-nya kayaknya lebih banyak, petunjuknya jadi lebih terang aja. Jadi banyak doa terkabul. Akan membawa ketenangan gitu. Dan tempat healing paling indah di dunia ini ya tanah suci. Jadi semoga doa kita ini kita berbagi, bukan menggurui. Semoga bisa ketularan hal-hal baik ini. Karena pertemuan di podcast ini pun juga tidak kebetulan. Kemal pun tiba-tiba ngelihat, postingan ngundang Kak Tantri, Bang Arda gitu. Itu tidak kebetulan. Semua pasti ada pesannya, dan yang membaca ini pasti juga bukan kebetulan, pasti ada jalannya gitu. Karena saya percaya energi berkelanjutan. Apa yang kita pilih hari ini akan melanjutkan energi berikutnya. Gitu. Jadi semoga bisa ke tanah suci untuk haji. Bismillah, amin. Bismillah. Nah kalau dari Kak Tantri, bagus banget ya. Iya. Ya kan versi Kak Tantri aja. Maksudnya memotivasi, terutama gue juga lah buat naik haji. Gue mau daftar haji aja masih berat nih Kak. Ya makanya dimotivasi lah. Apa ya? Kita kan nggak pernah tahu ya kapan kita dipanggil. Lebih ke sana sih. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Kalau memang sekarang memang ada uangnya, kenapa nggak kita sempurnakan dulu rukun Islam itu? Karena
apa ya? Ya walaupun kita lahir secara Islam dan kita nggak tahu bagaimana sih sebenarnya Islam, memang tugas kita untuk mencari bagaimana itu Islam gitu. Jadi kalau memang itu salah satu perjalanan spiritual yang harus kita lewatin dan memang harus mau tidak mau kita paksa diri untuk bisa jalanin, ya jalanin, karena memang kita sebagai manusia yang dari lahir sudah dinyatakan Islam. Jadi ya kalau memang ada uangnya, kenapa nggak dialokasikan untuk haji dulu? Karena sepulang dari haji, Allah sudah menjanjikan tidak akan memiskinkan orang itu. Jadi berapapun uang yang kita keluarkan untuk haji, itu pasti akan dilipat-lipatkan nanti. Aku yakinin itu. Jadi memang nggak pernah ada tuh cerita orang pulang haji jadi miskin, nggak pernah ada. Jadi memang kalau memang sudah yakin, nawa itu lakuin, gak usah pakai mikir 2 kali. Insya Allah pasti ada jalannya. Oh, minta nomor travelnya ya. Ini ada kok travel bayarnya pakai AdSense ada. Ya, bukunya mana? Oh iya, nanti di luar nanti pas kita keluar ya. Iya, Oh, terima kasih buat Bang Arda, terima kasih untuk Kak Tantri. Semoga ini jadi ilmu yang gak putus-putus. Amin, Pahalanya amin, kan amin. ilmu yang Sama-sama bermanfaat ya buat yang nonton. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya.